Oke, untuk soal yang poin A, 2x kuadrat minus 8x sama dengan 0. Ini kan kita diminta untuk menentukan faktorisasinya ya, artinya nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, jadi yang pertama kita cari pembagi ya, antara 2x kuadrat dan 8x yang bisa dibagi habis oleh keduanya. Walaupun tidak bisa dibagi habis, ya intinya mencari FPB dari keduanya. Nah, 2x kuadrat minus 8x ini kita cari dengan menggunakan cara distributif ya. 2x minus 8x berarti berapa kira-kira? 2x ya, 2x ini. Nah, kita kemudian ini taruh di luar ya 2x-nya, kemudian kita buka kurung. Langkah pertama, 2x kuadratnya kita bagi dengan 2x. 2x kuadrat dibagi 2x tinggal siapa? Tinggal x, gitu ya. Kemudian di sini minus ya. Nah, ini tandanya minus. 8x dibagi 2x, tinggal siapa? Tinggal 4. Ya, jadi jawabannya 2x ini kan sama dengan 0 ya, jangan lupa. Sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 0 atau x min 4-nya yang sama dengan 0. Kok bisa 2x sama dengan 0 dan x min 4 sama dengan 0? Karena lihat di sini, 2x dikali sama x min 4 itu sama dengan 0. Artinya bisa jadi yang 2x-nya sama dengan 0 atau x min 4-nya yang sama dengan 0, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah 0. Paham ya? Oke, 2x sama dengan 0 berarti x sama dengan berapa? X sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Atau, oke, ingat ya, kalau persamaan linier ini tinggal kita pindah ruas aja. Berarti x-nya sama dengan minus 4 pindah ke ruas kanan. Yang tandanya tadinya negatif menjadi positif. Berarti x-nya sama dengan 4. Jawabannya x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya, HP itu himpunan penyelesaian ya, sama dengan 0,4. Oke, lanjut soal yang poin B ini ya. Kita diminta memfaktorkan 4x kuadrat minus 16 sama dengan 0. Anak-anak, ketika melihat bentuk ini adalah selisih akar kuadrat. Kenapa gitu? Karena 4 bisa diakarkan, x kuadrat bisa diakarkan, dan 16 juga bisa diakarkan. Jadi mereka ini adalah selisih kuadrat ya biasanya, selisih kuadrat. Gampang. Berarti kita akarkan masing-masing. Akar dari 4x kuadrat itu adalah berapa? 2x. Kemudian akar dari 16 adalah 4. Sehingga kita buat di sini ya. 4x kuadrat minus 16 sama dengan 0. Kita bikin buka kurungnya ada 2, kemudian disama dengankan 0 ya, karena ini sama dengan 0. Dari hasil yang di sini kita ketahui tadi ketika diakarkan masing-masing adalah 2x dan 4. Tulis di ujung-ujungnya 2x, 4, 2x, 4. Kemudian ingat kalau dia selisih kuadrat, maka tandanya yang 1 plus, satunya minus. Mudah ya seperti ini. Oke, berarti kita tahu 2x plus 4 dikali sama 2x min 4 sama dengan 0. Oh, berarti bisa jadi 2x plus 4-nya yang sama dengan 0 atau yang 2x min 4-nya yang sama dengan 0. Karena kalau dikalikan salah satunya 0, maka hasilnya adalah 0. Paham ya? Kemudian perhatikan. Plus 4 dipindahin ruas ke sebelah kanan. Jadinya minus. 2x sama dengan minus 4. Kalau yang ini sama, minus 4 pindah ke ruas kanan. Tandanya jadi plus 4. Plusnya nggak usah tulis ya, intinya dia jadi positif. Tadinya negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian mencari nilai x-nya sama dengan berapa? Minus 4 dibagi sama 2. Minus 4 per 2. Berarti x-nya berapa? X sama dengan minus 2. Oke, selanjutnya yang ini gimana? Sama. 4 dibagi 2. Berarti x-nya berapa? 4 bagi 2 adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya minus 2 dan atau x-nya 2. Oke, ini jawabannya. Oke anak-anak, poin yang C ini sedikit berbeda ya dengan yang A dan B. Kalau kalian sudah nonton videonya sambil dilihat lagi. Nah, ini caranya. Di sini dia bentuknya, bentuk persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A-nya di sini, koefisien dari X kuadratnya adalah 1.
ya, 1 nih, 1. Makanya dia X kuadrat. Nah, kemudian caranya adalah di sini tentuin dulu anak-anak, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya yang sama X, bersebelahan sama X, B-nya sama dengan 4. C-nya berapa? Ini C-nya, minus 5. Nah, untuk menentukan faktorisasi dari kedua ini, caranya adalah yang pertama, kita cari dua bilangan. Siapakah dia? Ya, dua bilangan. Kalau dia dikali, hasilnya adalah C-nya ini. C-nya berapa? Minus 5. Dan kalau mereka ditambah, hasilnya yang B-nya. B-nya berapa? 4 ya. 4. B itu yang dia tuh bersandingan dengan koefisien X. Kalau C dia konstanta yang berdiri sendiri, nggak ada variabel. Insya Allah paham ya? Oke, berapa kira-kira anak-anak? Kalau dikali hasilnya minus 5, kalau dijumlahin hasilnya 4. Siapakah mereka? Oke, kita cari misalnya berapa kali berapa tambah berapa hasilnya 2? 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi 2 kali 2 apakah 5? Tidak. Terus misalnya minus 1 dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya minus 5. Kalau ditambah minus 1 ditambah sama 5, hasilnya pasti positif 4. Berarti dua bilangan itu adalah minus 1 dan 5. Ya kan? Oke, tulis di sini minus 1 dan 5. Minus dikali positif hasilnya minus. Minus 1 kali 5 hasilnya minus 5. Kemudian minus 1, kamu utang 1. Kemudian ditambah dibayar positif 5. Berarti tinggal 4-nya jadi positif. Ya, karena positifnya lebih besar nilainya. Plus 4. Oke, berarti kayak tadi kita bikin 2 kurung kemudian disama dengankan 0. Karena dia X-nya koefisiennya 1, ya ini A-nya 1 di sini. Berarti di sini kita tulis aja X dan X. Ya, karena biar dia kalau dikaliin X kuadrat. X dan X. Kemudian kita tulis aja 1 dan 5-nya. Minus 1. Tulis di sini minus 1. Jangan lupa tandanya dia minus selalu di bawah ya. Kemudian satunya dia plus 5. Mudah ya? Oke. Berikutnya gimana? Berikutnya kayak tadi. Oh, berarti kalau X minus 1 dikali X plus 5 sama dengan 0, X min 1-nya yang sama dengan 0, atau X plus 5-nya yang sama dengan 0. Kayak tadi, pindah ruas. Berarti X-nya sama dengan positif 1. Minus 1-nya pindah ruas ya. Kemudian yang ini, X-nya sama dengan ini pindah ruas ke kanan menjadi minus 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang minus dulu yang ditulis ya, minus 5,1. Oke, ini jawabannya.